الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin al-munazzal alaihi al-Qur'an fihi shifa'u wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur pada Allah pada subuh hari ini masih diberikan umur yang panjang oleh Allah sehingga bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur pada Allah sampai hari ini masih diberikan keselamatan oleh Allah, ya. Di penghujung 2022 ini musibah datang bertubi-tubi, ya. Belum selesai di Cianjur, muncul lagi di Garut, setelah itu Jember, Semeru, Bandung, Sukabumi, dan tempat-tempat yang lainnya, ya. Dan kita tidak bisa lari dari ujian dan musibah ini, ya. Yang namanya musibah, kata Allah, walana balwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat. Yang namanya musibah ujian itu sudah merupakan sunnatullah, ya. Bahkan di situ Allah mengatakan wala nabluwannakum. Ini merupakan fi'il mudhari' yufidul istimrar. Artinya akan senantiasa membersamai kita. Tak ada manusia yang tidak diuji, tak ada manusia yang tidak pernah ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata ulama, bila tak ada ujian maka kita patut waspada, ya. Jangan-jangan itu istidraj. Maka alhamdulillah ala kulli hal kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan lindungan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ke-8 Hijriah, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan Mekah, yang biasa juga disebut Fathu Mekah, ya. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini turun mengenai kejadian Fathu Mekah, ya. Fathu Mekah ini bahasa Allah, ya, bahasa Al-Qur'an. Di situ kan ada dua, ya. Idza jaa nasrullah wal fath. Ada nasrullah dan ada fathullah.
kalau Nasrullah, Nabi SAW mendapatkan pertolongan, bantuan dari Allah setelah melewati perjuangan yang berdarah-darah, harus disertai dengan perang. Tapi kalau Fathullah, ya, Fathullah adalah bantuan dan pertolongan kepada Rasulullah SAW tanpa ada peperangan, ya. Ada insiden tapi tidak sebesar bila ada peperangan gitu. Nah, Mekah ini termasuk Fathullah, ya, merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada peperangan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini ceritanya adalah Rasulullah SAW pulang kampung sebenarnya, ya. Setelah penantian 8 tahun, kalau dari aspek dakwah butuh 20 tahun baru Rasulullah SAW bisa menaklukkan Mekah ini, ya. Butuh 20 tahun Rasulullah bersabar baru Mekah ini bisa dikuasai oleh Rasulullah SAW. Dan inilah pentingnya yang namanya fiqhud dakwah, Pak. Ya, fiqhud dakwah. Fiqhud dakwah itu adalah di mana kita masuk ke suatu wilayah tanpa harus terburu-buru. Rasulullah SAW beberapa kali diprovokasi oleh sahabat, termasuk Umar. Sebelum Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah, itu Umar pernah menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum, kenapa kita tidak berperang saja, angkat senjata melawan orang-orang Mekah ini? Tapi apa jawaban Rasulullah waktu itu? Belum saatnya. Nah, coba, belum saatnya. Jadi butuh 20 tahun baru Rasulullah masuk kembali ke Mekah ini. Nah, ada menarik di sini, Pak. Ketika terjadi Fathu Mekah, ketika Rasulullah SAW selesai membersihkan patung-patung yang ada dalam Ka'bah waktu itu, karena dalam Ka'bah ini kan ada kurang lebih 360 patung, Pak. Masing-masing kabilah, masing-masing suku ada tuhannya di situ, ada patungnya. Nah, pertama kali Rasulullah SAW masuk di Mekah dan masuk di Ka'bah, beliau menghancurkan patung-patung itu, kemudian membaca firman Allah, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti hilang. Nah, cuma kadang ada yang prosesnya panjang, ada yang cepat. Nah, Ka'bah ini sekali lagi butuh 20 tahun baru Rasulullah SAW bisa mensterilkan dari patung-patung tadi. Nah, yang menarik di sini, selesai dari situ Rasulullah keluar, berdiri di atas mimbar, ya, beliau semacam orasi politik lah, Pak, di situ, karena semua penduduk Mekah dikumpulkan, berkumpul di situ, baik yang sudah masuk Islam atau masih yang abu-abu, ya. Karena waktu itu semuanya diminta untuk hadir di sekitar Ka'bah. Naiklah Rasulullah SAW pidato di situ, Pak. Nah, di antara ayat yang dibaca Rasulullah adalah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini ayat yang sedang dikampanyekan oleh Qatar hari ini, Pak. Nah, ini ayat yang dijadikan landasan oleh Qatar untuk menyerang para fobia-fobia Islam.
Dan di sini nanti kita lihat seperti apa tasamuhnya Rasulullah. Tasamuhnya Rasulullah. Tasamuh itu adalah toleransinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Mekah Pak yang ada di hadapan Rasulullah yang tidak mau masuk Islam, dan sebagian masih ada yang tidak masuk Islam waktu itu sudah menyangka dirinya akan dieksekusi, dihabisi oleh Rasulullah, pasti dipaksa untuk masuk Islam dan lain sebagainya. Pokoknya pikirannya macam-macam. Nah, tiba-tiba Rasulullah SAW itu menawarkan pada mereka, "Madza tarawna anni fa'ilun?" Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk kalian? Nah, ini kan luar biasa. Rasulullah ini ibarat kata ini Pak, kalau bahasanya Abu Sufyan, Muhammad ini sudah jadi raja, sudah raja. Abu Sufyan waktu itu menyaksikan pasukan Rasulullah yang berangkat dari Madinah ke Mekah, dan belum Rasulullah sampai di Mekah, Abu Sufyan ini sudah masuk duluan, masuk Islam duluan Pak. Dan kata Abu Sufyan kepada Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah, ini sepupumu ini akan jadi raja. Apa kata Ibnu Abbas? Anda salah paham. Dia tak mau menjadi raja itu. Dia bukan raja, dia seorang nabi, seorang rasul. Nah, artinya kalau Rasulullah SAW mengatakan eksekusi semua orang-orang kafir ini udah selesai. Tapi ternyata di luar dugaan mereka, apa kata Rasulullah? Madza tarawna anni fa'ilun? Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk kalian? Artinya apa kebijakan yang harus saya, mau dibebaskan, mau diapain dan lain sebagainya. Nah, apa kata orang-orang kafir waktu itu Pak? Khairan ya ibna akhin karim, kami berharap ada berita baik ya anak saudara kami. Nah, artinya kalau bisa lepaskanlah kami. Nah, di sini Pak, ada satu ucapan Rasulullah, inilah yang dicatat oleh sejarah, dan orang-orang barat pun sampai hari ini Masya Allah mengakui sebagai ucapan yang luar biasa dari seorang Nabi sekaliber Muhammad ini. Betapa toleransinya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Izhabu fa antumut tulaqa. Izhabu fa antumut tulaqa. Hari ini pergilah kalian. Fa antumut tulaqa, dan kalian saya bebaskan. Inilah Pak dalam sejarah Islam yang disebut dengan Fathu Makkah, Al-Fath. Makanya nanti penaklukan Islam itu disebut futuhat, disebut futuhat. Jadi ulama itu tak pernah, jarang menggunakan bahasa ghazwah. Ghazwah itu perang. Nanti kita akan bisa membedakan model peperangan penjajah dengan perangnya umat Islam. Jadi kalau umat Islam itu Pak masuk ke suatu daerah, menaklukkan suatu wilayah, itu Rasulullah tidak menghabisi dan tidak menghancurkan wilayah itu. Peradaban yang ada di kampung itu tak pernah diganggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Pergilah kalian, kalian saya bebaskan. Ya, kalian saya bebaskan. Yang masih mau dengan agama lamanya silakan, yang mau masuk Islam silakan. Cuma satu, sejak hari ini tak boleh lagi ada yang tinggal di tanah haram ini. Kan ada aturannya itu Pak. Ada aturannya ya, di Mekah dan di Madinah ada satu wilayah tertentu, makanya itu disebut dengan lokasi tanah haram. Tak boleh lagi ada orang-orang kafir masuk dan menginjak tanah itu. Sejak itu Pak, 8 Hijriah sampai hari ini aturan itu berlaku. Nah, artinya kalau tak mau masuk Islam, keluar dari Mekah. Kalau mau masuk, alhamdulillah. Nah, izhabu fa antumut tulaqa. Betapa tasamuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada memang 1-2 orang yang dieksekusi Rasulullah, itu langsung dipancung lehernya Pak. Termasuk ada seorang perempuan. Kenapa? Karena dulu ya itu pelecehan mereka kepada
Islam itu luar biasa. Bukan pada pribadinya Rasulullah, tapi telah melecehkan Allah dan melecehkan Islam dan melecehkan Rasulullah SAW, akhirnya dieksekusi. Nah, ini yang pertama, ya, tasamuhnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ada satu lagi, Pak. Ketika Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Yerusalem. Yerusalem ini kan Palestina itu selalu pindah-pindah tangannya. Pernah dikuasai oleh umat Islam, dikuasai oleh Yahudi, pernah juga dikuasai oleh bangsa Eropa. Nah, ketika Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Yerusalem ini, Palestina ini, itu Umar bin Khattab menulis sebuah surat, Pak. Menulis surat dan diantar oleh pasukannya dan dibacakan di depan Masjid Al-Aqsa itu. Ini, Pak. Persis seperti gayanya Rasulullah. Apa yang Umar bin Khattab lakukan itu persis seperti gayanya Rasulullah. Ketika Yerusalem ini, Masjid Al-Aqsa ini sudah berhasil diambil alih oleh umat Islam, itu semua penduduk dikumpulkan di situ, Pak. Karena di Al-Aqsa ini itu ada 3 suku besar yang secara turun temurun selalu ada hadir di situ. Orang Yahudi, orang Arab, dan orang Kristen ada di situ. Nah, apa yang ada di bayangan orang-orang non-Muslim waktu itu, mereka menyangka kita akan dieksekusi, selesailah hidup kita ini. Ternyata apa kata Umar bin Khattab dalam suratnya? Min Amiril Mukminin Umar bin Khattab, dari Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Saya menjamin agama kalian, saya menjamin darah kalian, saya menjamin nyawa kalian, dan saya menjamin sinagog-sinagog kalian. Setelah ini tak ada yang boleh merusak tempat ibadah kalian. Coba, seperti ini tasamuhnya Islam itu, toleransinya Islam. Jadi jangan mengajari kita hak asasi manusia itu. Baru satu negara misalnya Qatar mengkampanyekan anti LGBT, itu anggapan mereka sudah macam-macam, ya, menganggap anti toleransi, melanggar hak asasi manusia. LGBT ini memang tak ada tempat dalam Islam, Pak. Ya, tak ada tempat dalam Islam. Nah, maka hormati budaya kami. Itulah aturan agama kami. Dan alhamdulillah ini Qatar yang menjadi tuan rumah. Dan apa yang selama ini mereka pikirkan tentang Timur Tengah, tentang Islam, tentang Qatar, hari ini alhamdulillah, Pak, ini sudah mau masuk semifinal. Apa image yang munculan, Masya Allah. Qatar ini berhasil memperlihatkan wajah Islam yang sangat teduh itu. Karena seperti itulah Islam. Coba kita lihat tadi Rasulullah, izhabu wa antumut tulaqa, berangkatlah kalian, pergilah kalian, kalian saya bebaskan. Apa kata Umar? Saya jamin agama kalian, saya jamin sinagog kalian, saya jamin gereja kalian, saya jamin nyawa kalian. Ini toleransi dari mana? Dan ribuan tahun kemudian muncul lagi satu manusia, Pak, namanya Salahuddin Al-Ayyubi, melakukan hal yang serupa. Salahuddin Al-Ayyubi ketika berhasil mengusir pasukan salibis Eropa dari Palestina, itu mereka, Pak, dibebaskan kembali. Ya, pergilah kalian. Coba toleransinya itu Islam. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf nih, biasanya bulan Desember ini ya kita akan kembali diisukan dengan isu-isu anti toleransi dan lain sebagainya, hanya gara-gara ucapan dan lain sebagainya kan. Nah, ini ada sedikit pembahasan tentang mauqifuna ma'a aqidati ghairina. Seperti apa sebenarnya kita bersikap, Islam bersikap terhadap akidah di luar daripada Islam itu. Dan sampai Islam ini selalu digambarkan sebagai agama yang anti toleransi, ya,
yang tidak mau diajak kompromi dan lain sebagainya. Karena ada prinsip yang harus kita pertahankan, ada juga yang boleh kita kompromikan. Dan ada itu prinsip agama itu, nata'awan fima ittafaqna wa natasama fima ikhtalafna. Ini kan jelas dalam koridor Islam, Pak. Nata'awan fima ittafaqna, kita kerjasama terhadap hal-hal yang kita sepakati, wa natasama fima ikhtalafna, dan kita tasamuh, saling menghargai dan menghormati terhadap apa yang kita berbeda di sini. Selesai. Apalagi ini masalah prinsip, tak ada yang boleh dipaksakan, Pak. Coba lihat seperti apa sikap Islam. Ya. Yang pertama, dalam Islam itu, Pak, kalau menyangkut masalah beragama, adamul ikrah, tak boleh memaksa orang lain untuk masuk Islam. Rasulullah, Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, seandainya mau memakai kekuasaan itu untuk memaksa orang masuk Islam, mau memakai pedang ini untuk masuk Islam, dari dulu Rasulullah itu sudah menguasai Mekah dan mereka sudah pasrah, mau diapain pun siap. Tapi apa kata Rasulullah? Izhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian saya bebaskan. Dan ini kata Allah dalam Al-Quran, Pak, ya, tak boleh maksa-maksa orang lain. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Walau syaa rabbuka, seandainya Allah mau, nih Allah yang ngomong, seandainya Tuhanmu mau, seandainya Allah menghendaki, ya, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, maka semua penduduk bumi ini akan beriman kepada Allah. Coba lihat, Pak, seandainya Allah mau, artinya tak dipaksa pun, tak ada peperangan pun. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Ini Nabi pernah ditegur oleh Allah. Apa anta tukrihun nas, apakah kamu ingin memaksa orang-orang itu masuk Islam sampai mereka beriman kepada saya? Ini Pak, catat baik-baik ini. Apa anta tukrih, ikrah. Jadi tak ada paksaan, ya, tak ada paksaan. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam beragama itu. Jadi ini Pak, satu ya. Jadi Islam itu tak pernah memaksa agama lain untuk memeluk Islam ini. Lakum dinukum waliyadin, jelas tuh. Ya, jelas. Makanya ketika orang-orang kafir ini, Pak, orang-orang Mekah datang kepada Rasulullah menawarkan, kan, wahai Muhammad, kalau gitu gimana kalau kita sepakati aja lah, ya, kamu setahun menyembah Tuhan kami dan kami juga menyembah Tuhan kamu 1 tahun. Untuk urusan ini Allah yang langsung menjawabnya, Pak, bukan Nabi yang menjawab. Ini kalau masalah akidah, apa kata Allah? Allah menurunkan Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu jelas dari Allah. Ini prinsip masalah akidah, masalah ibadah itu tak boleh, Pak, serampangan. Sudah digariskan oleh Allah. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi kami agamamu. Jadi ini yang pertama, tak ada paksaan dan tak boleh memaksa. Sampai Nabi sendiri pun tak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Yang kedua adalah la tasubbu alihatahum. La tasubbu alihatahum. Jangan sekali-kali mencela Tuhan-Tuhan agama yang lain. Jadi tak boleh itu, Pak. Ini mohon maaf nih, ya. Kalau ada saudara kita, tetangga kita beragama Kristen, beragama Konghucu, Buddha dan lain sebagainya, itu haram dalam Islam, itu mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Ini jelas dalam Al-Quran. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Ini Allah tegaskan, Pak. Ya, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali mencela, mencaci maki Tuhan-Tuhan agama lain.
Tak boleh mencela, Pak. Ya, biarin aja mereka. Mau seperti apa mereka beragama, tidak sama dengan cara beragama kita, itu biarin aja. Lakum dinukum waliyadin. Ini jelas dalam Islam, Pak. Lakum amalukum walana amalana. Ya. Bagimu agamamu, bagi kami agama. Bagimu kegiatan kamu, pekerjaan kamu, aktivitas kamu, seperti apa ibadah kamu, itu buat kalian. Dan lana amaluna, adapun ibadah kita ya buat kita. Jadi jelas. Wala tasubbu ladzina yad'una min, tidak boleh kita mencela Tuhan mereka. Ini ayat-ayat toleransi, Pak. Ayat-ayat hak asasi manusia. Makanya itu pemimpin-pemimpin Islam, Pak, dimanapun mereka masuk, ketika masuk di negeri Syam, masuk di Mesir, masuk di Basrah, masuk di Kufah, masuk di Baghdad, masuk di Maroko yang semalam lagi heboh kan, Spanyol, sampai di Andalusia, di Cordoba, sampai di Real Madrid, itu Islam pernah sampai di sana. Prinsip ini yang dibawa. Kenapa Islam pernah sampai ratusan tahun, bahkan di Andalusia sampai 500 tahun Islam itu? Kok bisa bertahan selama itu? Indonesia sampai hari ini sudah kurang lebih 400 tahun Islam di Indonesia. Kok bisa bertahan? Dan tak pernah ada masalah, Pak. Pernah nggak kita mempermasalahkan agama lain? Mohon maaf nih, kita tidak sok mayoritas, tapi Islam di Indonesia ini merupakan agama terbesar di Indonesia. Pernah nggak kita menyentuh gereja mereka, ya, wihara mereka dan lain sebagainya? Tak pernah. Karena Islam itu sudah menggariskan koridornya. Ya. Jangankan gerejanya, Pak, jangankan viharanya. Apa kata Islam? Pohon-pohon aja itu tak boleh kita tebang itu. Daun-daun pepohonan yang ada di wilayah yang kita masuki itu, Pak, haram hukumnya kita cabut tuh. Rumput aja dijaga, daun pepohonan aja dijaga, apalagi agama orang lain. Coba baca, Pak, kesaksian penduduk Eropa ketika Islam berkuasa di negeri mereka. Apa kata mereka, Pak? Tak pernah kami nyaman kecuali ketika kami berada di bawah kepemimpinan Islam itu, karena semuanya dijaga. Semuanya dijaga. Bukan berarti ketika Islam hadir di situ, misalnya kalau agama lain membolehkan alkohol itu tidak, Mas, silakan. Apa kata Umar? Kalau kalian membolehkan alkohol, minumlah alkohol itu, yang penting jangan di tempat umum. Nah, terus di Qatar, kenapa dilarang alkohol? Nah, itu negara Muslim, emang tak boleh ada alkohol di situ, tak boleh ada perzinahan, tak boleh ada LGBT. Itu hargai budaya kami. Nah, itu baru toleransi, Pak. Nah, itu baru toleransi. Kalau keyakinan orang lain yang kita mau recoki, itu bukan toleransi namanya. Dan jangan menyerang kita dengan dalih hak asasi manusia. Keliru. Tak bisa seperti itu. Seperti itu. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, prinsip kita dalam beragama itu adalah wajadilhum bil hikmah. Nah, kedepankan senantiasa langkah persuasif, komunikasi yang penuh dengan kebijakan dan hikmah. Jadi kita ini selalu dituntut, Pak, apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini harus selalu ada jidal, komunikasi, ya, komunikasi yang penuh dengan hikmah. Ketika Rasulullah SAW, Pak, coba lihat lagi, sekali lagi lihat Rasulullah masuk di Madinah. Pernah nggak, Pak, Rasulullah merecoki orang-orang Yahudi ini? Orang Yahudi waktu itu penguasa Madinah, mereka yang menguasai ekonomi Madinah, Pak. Tapi Rasulullah tak pernah mengusik mereka, tak pernah mengganggu agama mereka. Bahkan pasar mereka tak pernah Rasulullah itu merecoki pasar orang-orang Yahudi. Tak pernah, dibiarkan aja mereka jualan. Nah, terus pola apa yang dibangun Rasulullah? Ini pola yang dibangun Rasulullah. Ketika masuk di Madinah, Rasulullah itu mengundang semua suku-suku yang ada di Madinah.
mengundang semua agama-agama yang ada di Madinah, kemudian diajak duduk bersama, Pak. Bicara baik-baik. Ayo kita ambil kesepakatan nih supaya tak ribut. Makanya muncullah namanya Mitsaq atau Shahifah Al-Madinah. Nah, ada tuh Pak dalam sejarah namanya Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah ini bukti sahih betapa toleransinya Rasulullah dan senantiasa membangun komunikasi yang efektif dengan agama-agama yang lain. Itu Pak. Coba buka di Google isi perjanjian Piagam Madinah itu. Masya Allah, itu untuk orang-orang Yahudi aja itu poinnya ada berapa itu? Kesepakatan antara Rasulullah dengan orang Yahudi. Nah, cuma yang kita garis bawahi di sini adalah itu namanya jidal bil hikmah. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ila sabili rabbika, ke jalan agama yang diridhoi Tuhanmu, bil hikmah, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Qatar hari ini, Pak, Qatar hari ini itu betul-betul menerjemahkan Islam dengan penuh keteduhan. Makanya yang namanya dakwah itu ada dua, Pak. Ada namanya dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Kalau dakwah bil lisan, ya ceramah seperti ini. Ada orang mau dibacakan ayat, mau dibacakan hadis, tak sadar-sadar, tak beriman-beriman, tak masuk Islam. Tapi ada orang takluk dan masuk Islam gara-gara dakwah bil hal. Apa itu dakwah bil hal, Pak? Dakwah bil hal adalah dakwah dengan sikap, dakwah dengan sepak bola. Coba lihat, selama ini kita kesulitan untuk membahasakan Islam ke dunia barat itu, Pak. Kita kesulitan membahasakan Islam ke dunia barat. Apalagi kalau pendekatannya selalu logika. Orang barat itu pakai logika. Nah, hari ini alhamdulillah umat Islam Qatar bertindak sebagai tuan rumah. Maka ini kesempatan untuk mendakwahkan Islam dengan melalui dakwah bil hal tadi. Dakwah bil hal. Coba lihat orang-orang Qatar itu, Pak, sekarang hari ini. Tak pernah mereka mengajak mereka untuk sholat di dekat stadion. Tapi caranya hanya sederhana saja. Di mana ada titik yang perlu dibangun di situ tempat sholat sementara, ada tempat wudhu di situ, Pak, ada karpet, udah. Yang Muslim silakan sholat. Yang orang-orang kafir ini, non Muslim, tak pernah diajak masuk di situ. Tapi mereka lalu lalang di situ, Pak, melihat ini aktivitas apa ini, aktivitas apa. Ini apa yang mereka lakukan. Inilah yang disebut dengan dakwah bil hal. Ternyata Islam ini seperti ini. Nah, ini, Pak. Inilah yang diperintahkan oleh Allah. Sekali lagi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, senantiasa kedepankan bahasa yang ramah dan santun. Ini, Pak, bahasa yang ramah dan santun. Karena itu juga merupakan prinsip Islam. Ya. Prinsip Islam itu apa kata Nabi? Basyiru wala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira, jangan buat orang selalu mau lari kabur. Baru mendengarkan nasihat Anda, orang udah cabut duluan. Nah, kenapa? Karena tak ada busyrah. Sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit neraka. Seakan-akan nanti penduduk neraka, surga itu luas sekali, Pak. Arduha, apa kata Allah dalam Al-Quran itu? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Surga itu lebarnya antara langit dan bumi. Dan kita semua berhak masuk di situ. Sampai ini mohon maaf ya, orang yang belum masuk Islam saja itu berhak masuk surga. Apalagi saudara kita yang sudah masuk Islam. Makanya Nabi itu, coba lihat strategi Nabi. Inilah yang disebut dengan fikih dakwah, fikih dakwah. Ketika malaikat Jibril datang menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mau enggak penduduk Taif ini kita luluh lantakan gitu. Karena ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif,
Apa yang mereka lakukan? Mereka mengejar-ngejar Rasulullah, Pak. Sampai Rasulullah itu berdarah pelipisnya itu, dilempar batu. Akhirnya yang tersinggung dan marah itu malaikat Jibril. Melihat nabinya dibegini. Datang malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, mau enggak penduduk Taif ini kita hancurkan saja?" Coba lihat, Pak. Di sini hikmahnya Rasulullah. Untung Nabi pada posisi itu. Kalau kita mungkin sudah selesai Taif itu, udahlah habiskan aja lah, bom aja kalau bahasa kita kan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Khalli, biarkan aja. Mana tahu nanti kalau bukan mereka yang masuk Islam, cucu-cucunya nanti, anak keturunannya yang masuk Islam. Jadi coba lihat, itulah rahmahnya Rasulullah, Pak. Orang baru masuk Islam saja, Nabi sudah berdoa, mudah-mudahan nanti diantara mereka ada yang masuk Islam, masuk surga. Jadi itu Islam. Basyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira. Dan satu lagi kata Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, ya, permudah jangan mempersulit, ya. Kalau cuma masalah fikih silakanlah berlapang dada, ya. Kalau cuma masalah fikih gak usah terlalu diributkan. Di masjid ini pasti ada saja faksi-faksi fikih itu, Pak. Gak usah diributkan, pasti. Yang tak bisa dikompromikan itu kalau sudah menyangkut masalah akidah. Itulah sebabnya, mohon maaf nih, kenapa setiap bulan Desember ini kita selalu mempermasalahkan masalah ini, pro kontra. Boleh nggak kita mengucapkan hari Natal? Apalagi di Batam ini kan, kita tetangga dengan orang Kristen itu udah kayak saudara, Pak. Ya, satu kantor, satu tempat bekerja, sama-sama cari makan, bahkan berkawan, udah nggak ada batas. Nah, disitulah muncul pro kontra. Kenapa ada ulama, dan ulama ini sekelas Buya Hamka misalnya, Pak. Buya Hamka itu mempertaruhkan posisinya sebagai ketua MUI dan malah memilih mundur dari hanya gara-gara fatwa ini. Kenapa, Pak? Karena menurut beliau ini masalah akidah, bukan masalah fikih. Ini yang harus kita bedakan. Ada namanya masalah usul, ada masalah furu'. Kalau usul itu masalah akidah. Kalau ada ulama yang ngotot di situ, kita harus maklumi. Tapi kalau masalah furu'iyah itu artinya cabang. Kalau bahasa kita masalah fikih. Kalau masalah fikih ini silakanlah berlapang dada. Tak akan pernah habis tuh masalah fikih itu. Nah, ini Pak, ya, yang harus kita saling menghargai. Jadi kenapa di bulan Desember ini? Jadi jangan, mohon maaf nih ya, tapi sebenarnya tak pernah juga orang-orang Kristen itu minta kita mengucapkan. Cuma ada kadang provokatornya juga. Ada provokator. Ada provokator. Jadi kalau bulan Desember ini selalu ada muncul isu-isu seperti itu ya, jangan kita yang selalu dipaksa untuk menghargai. Mereka lah yang harus menghargai kita. Bahwasanya dalam prinsip beragama kita sama persis ketika Nabi diajak menyembah Tuhan mereka setahun. Ini nampak sebenarnya, Pak, ini kan bergening ya luar biasa. Untuk pertama kalinya orang-orang kafir Quraisy ini mau negosiasi. Selama ini mereka tak mau dinego, Pak. Pokoknya kalian harus keluar dari Mekah ini. Ini alhamdulillah udah mulai melunak. Cuma tawarannya bukan main-main juga. Masa kita mau menyembah berhala ini setahun? Akhirnya Nabi tak bisa menerima itu. Ya, la a'budu ma ta'budun wala ta'budu ma na'bud. Kami tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tak akan pernah bisa menyembah Tuhan yang kami sembah. Itu harga mati, Pak. Ini baru harga mati namanya. Ya, masalah prinsip. Nah, kemudian yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada namanya muamalah yaumiyah. Ya, muamalah yaumiyah. Kita ketika berinteraksi dengan non muslim ada namanya muamalah yaumiyah, ada interaksi harian. Sama, Pak, kita di Batam ini tak bisa dipisahkan dengan non muslim.
Makanya kan kemarin di Piala Dunia, pembukaan Piala Dunia juga ayat itu kembali dibacakan juga, Pak. Ayat yang dibaca Rasulullah tadi ketika Fathu Makkah itu juga yang dibaca kemarin anak yang yang fisiknya kurang sempurna itu kan, Ghanim Muftah, ya kan? Apa yang dibaca itu? Yang surah Al-Hujurat tadi. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini kan pesan universal bahwasanya Islam ini bukanlah agama yang eksklusif. Islam ini agama yang universal. Kalau memang sudah menyangkut masalah ibadah, akidah, itu tak bisa diganggu gugat. Tapi kalau yang namanya muamalah ini luas sekali, tak bisa dibatasi. Kalau sudah bicara masalah muamalah, Pak, itu sudah lintas negara. Makanya tengok dulu, jarang kita dengarkan misalnya ada ulama yang berfatwa tak boleh Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tak bisa. Kenapa? Karena sepak bola itu bagian dari muamalah juga, dan muamalah ini dalam Islam itu difasilitasi. Nah, jadi ada muamalah yang kita tidak dipermasalahkan untuk berinteraksi. Silahkan berbisnis dengan mereka, silahkan bermitra dengan mereka, silahkan bekerja sama dengan mereka. Ini untuk masalah muamalah. Apa kata Allah? Buka surah Al-Mumtahanah ayat 9, Pak. Kata Allah, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tawarruhum wa tuqsitu ilaihim. La yanhakumullah, Allah tidak pernah melarang kalian, wahai umat Islam ini, Pak, dengarkan baik-baik. Kata Allah, la yanhakumullah, Allah tak pernah melarang kita, anil ladzina lam yuqatilukum fid din, untuk berinteraksi, untuk bermuamalah, berbisnis dengan orang-orang yang tidak pernah membunuh kita. Lam yuqatilukum fid din, selama kita tidak sedang berperang dengan orang itu, maka silakan bermitra. Nah, makanya masalah Palestina dengan Israel itu, Pak, harus kita dudukkan dengan baik. Kenapa masih ada saudara-saudara kita umat Islam ini tak mau membuka jalur hubungan politik dengan Israel? Karena ini landasannya. Karena mereka masih memusuhi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Selama mereka tidak memusuhi saudara-saudara kita, ayo silakan. Makanya kan mohon maaf nih, ada negara Islam yang membuka hubungan politik dengan Israel, ada yang tidak mau. Karena berdasarkan ayat ini, surah Al-Mumtahanah ayat 9. Kami mau bekerja sama dengan kalian, tapi bagaimana sikap kalian dengan saudara-saudara kami yang ada di Palestina? Itu aja sebenarnya masalahnya. Bukan karena agama mereka, bukan karena mereka Yahudi. Tak ada masalah. Dari dulu Yahudi itu Rasulullah hidup berdampingan di Madinah, tak pernah kita permasalahkan. Kalau hari ini kita permasalahkan karena sikap mereka kepada penduduk Palestina, itu aja. Kemudian apa kata Allah? Satu syaratnya, ya, ada dua syarat kalau kita mau berinteraksi, bermuamalah dengan orang-orang non muslim ini, halal hukumnya. Yang pertama tadi kata Allah, lam yuqatilukum fid din, antara kita dengan orang ini tidak ada peperangan. Apalagi di Batam ini, Pak, namanya Darul Amni, negeri yang aman, ya, bukan Darul Harbi, bukan negeri yang sedang terjadi peperangan. Makanya itu, Pak, haram hukumnya bom bunuh diri, tak ada. Kenapa? Kita semua di sini adalah sudah diikat, Pak, perjanjian antara kita dengan non muslim ini. Mereka masuk ke Indonesia, itu kan mereka statusnya sebenarnya kafir muahadah. Kan kafir itu ada 4, Pak, ya.
Ada kafir zimmi, ada kafir harbi, ada kafir mustakman. Mustakman itu ya, mereka memang sudah bayar visa, sudah bayar izin tinggal di Indonesia, maka haram kita mengganggu mereka, tak boleh. Nah, jadi itu beberapa prinsip. Kemudian yang kedua syaratnya adalah walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian keluar dari negeri kalian. Nah, kalau syarat ini sudah terpenuhi, apa kata Allah? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, silahkan kalian berbuat baik pada mereka. Jadi prinsip Islam itu jelas Pak ya. Ya, prinsip Islam itu jelas. Tadi satu, yang pertama adamul ikrah, tak boleh memaksa orang lain. Yang kedua adalah adamus sabab, tak boleh mencela Tuhan mereka. Kemudian yang ketiga adalah wajadilhum, selalu berkomunikasi dengan baik terhadap ya antar umat beragama. Kemudian yang terakhir muamalah yaumiyah, silakan kita berinteraksi dengan pemeluk-pemeluk agama yang lain. Kalau ini kita jalankan Pak, insya Allah apa yang Barat persepsikan tentang Islam ini itu tak pernah terjadi, ya, tak pernah terjadi. Nah, hanya gara-gara 1-2 orang oknum misalnya kan, yang selalu menampakkan wajah Islam yang kurang ramah, akhirnya seakan-akan Islam seperti itu semua. Makanya alhamdulillah hari ini Qatar berhasil memperlihatkan wajah Islam yang teduh. Ternyata apa yang mereka selama ini persepsikan itu tidak benar. Dan kalau bukan berita hoax, berarti apa yang terjadi di Qatar sekarang itu ada puluhan, ada ratusan orang masuk Islam ya, gara-gara perhelatan Piala Dunia ini. Itu kan sebuah prestasi yang luar biasa ya. Kita mengajak mereka dengan rahmah, dengan rahmah. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita bahas pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina